Dari Bukit Bintang, dari mana? Pacitan. guys. Pacitan guys. Ini kami menuju perjalanan pulang. Udah sampai di Bukit Bintang Gunung Kidul ya. Dan lumayan macet juga di sini. Karena emang ini Dan lumayan macet juga di sini. karena emang ini hari weekend ya guys. Weekend. biasa. Weekend. Ini loh, kalian siapa di belakang? Hari Sabtu. Sana tuh yang di Inolimit ini, Inolimit yang di belakang itu BTR News, yang sebelah sini nih Ipos Arif Supratman, mikroorganisme. ya yang jidatnya kelihatan Ilham Udin Armain, anjir. Yoi. Yang lagi tidur nih, yang di tengah ini Alfi Alpisme. yang selalu sayang mama papa. Yoi. Yang nggak bisa jauh dari mama dan papa. Papa anjir, yang selalu sayang kamu muah 5 kali anjir. Itu lebih alay lagi. Aduh. Ini nggak bisa jauh dari papa Iya. Ilham. Nah, itu Habis ajar tuh. Ya nggak jauh dari papa Ilham. Nah, Iya. kita baru balik dari Pacitan ya. Yoi. Saja baru balik dari Pacitan, ini menuju perjalanan pulang, baru nyampe Bukit Bintang ini, teman-teman. Perjalanan ya lumayan macet. Ya lumayan enggak Ya, juga gitu. Karena this is weekend day ya guys. Weekend day. Saturday. Oh iya, sekarang Sabtu malam Minggu ya. Yoi mamen. Nanti Oh. malam kita kalian mau kemana guys? Yang Nanti jomblo ya jalan-jalan lah guys. Jangan pakai jomblonya ya kan. Ya karena mungkin kita udah lelah ya, bro. Malam Minggu kita di kosan dulu lah. Ya kita mungkin akan meningkatkan Imunitas. Nah, jadi kita meningkatkan ini apa ya Energi project kita yang lama Yes. ya kan? Yes, Kita yes. perlu kreativitas dalam TDM lagi ya guys. Oh, man. Ya iya men. Oke, ini Jadi guys, ini serius guys. Saya takut guys. Nanti Jadi- backsoundnya ini ya, Aduh. horor. Oke, next topic skripsi. Aduh. Yang skripsi semangat. Jadi- Abang-abang. Skripsi menurut Bang Abdi gimana? Aduh, skripsi ini gimana ya? Enggak, jangan nanti dia ingat sama dia lagi. Jadi memang skripsi ini hal yang sangat-sangat perlu juga kan kawan di di ranah perkuliahan gitu ya. Ya. Ini ada katanya skripsi itu mau ditiadakan, namun sekarang Iya kan? masih Itu dia kan? kan pernah ada kabar gitu kan Oh. dari Ya, ya, ya. Kemendikbud. Bapak Menteri kita Pak Nadiem Makarim katanya ingin menghapus skripsi namun tapi ya setahu aku katanya itu walaupun dihapus kalau itu ingin yang lanjut kerja gitu ya itu untuk yang kawan-kawan yang ingin Ini kerja. tapi kalau untuk kawan-kawan yang ingin melanjutkan S2 itu sangat perlu skripsi seperti itu. Karena di S2 itu ada tesis mungkin. Yoi mungkin itu ya. Dan memang itu kan jenjang berpendidikan gitu kan. Dan Iya, sebagian iya. orang kan ada yang memang melanjutkan jenjang langsung kerja gitu. Ah, Kan enggak semuanya ingin ini lanjutin S2. lagi kan gitu. Jadi mungkin Iya, iya. dihapuskan di ranah itu aja sih. Ya. Kalau saya sih pengennya juga itu. Pengen dihapuskan untuk Dihapuskan semua saja. kalangan gitu ya. Yoi mamin. Tapi Selanjutnya. konsekuensinya ketika pemikiran manusia kan cepat Hmm. berubah gitu. Yoi. Ketika sekarang nggak pengen melanjutkan S2, nanti entah beberapa tahun ke depan pengen kali gitu kan. Ya, lebih baik berhenti dulu Pak Abdi. Nah gitu. Jadi menurut saya skripsi ya untuk saat ini oke-oke aja lah. Mungkin kalau emang ada penghapusan skripsi, menurut saya sih harus ada ini juga perjanjian perjanjian pendidikan yang ketika kita tidak skripsi di perkuliahan ini bisa melanjutkan ke S2 gitu. Ada jalannya gitu. Itu sih Pak. Tapi soal pendidikan Indonesia yang ini loh, SMA belum hijau ya, yang SMA sekolahnya sampai sore itu apa namanya? Apa itu? Bukan. Bimbingan.
Oh maksudnya memang diadakan sekolah SMA ini pagi sampai sore gitu. Iya, itu apa ya istilahnya ya? Lupa. Homeschool bukan homeschooling. Dia sama. Aku sih. Jo, Yang kau ajarkan aku itu loh yang pokoknya sekolahnya itu waktunya diperpanjang gitu loh Mas Abdi. Jadi sampai Jadi, sore gitu. Dari ya. pagi sampai sore. Menurut Bang Abdi itu gimana Bang? Waduh. Itu pasti akan sangat-sangat melelahkan dan memang itu bakal bukan merenggut ya, itu bakal mengambil waktu teman-teman yang masih muda gitu ya. Seharusnya masa-masa muda itu emang harus banyak mengambil pengalaman di luar mungkin gitu. Gak selamanya tentang belajar gitu. Iya. Kita bisa lihat di New Zealand apa ya, pokoknya di luar negeri gitu, di Eropa ya, mereka itu masuk sekolah jam 9 guys, dan pulang sekolah sebelum jam 1. Jadi sekolahnya cuma sebentar, tapi mereka termasuk dalam kategori pendidikan terbaik di dunia. Widih. Nah, yang kita sekolah pagi sampai sore tapi nggak masuk kategori pendidikan terbaik, nah itu kan kita bisa perlu dipertanyakan kembali gitu kan, kok bisa kayak gitu. Apakah Berarti- salah pendidikannya? Berarti ada yang salah kan gitu. Berarti ada yang salah. Mungkin yang salah, berarti bukan di soal lama atau cepatnya belajar gitu ya, Ya. efektif atau enggaknya kalau menurut gue sih ya kan. Karena kadang-kadang dalam kita sekolah dulu pun kalau di kelas terlalu lama pun kita ya merasa bosan, jenuh, dan nggak fokus lagi dalam sekolah gitu. Benar. Itu yang saya rasakan yang ketika Nah, SMA kemarin. Jadi ketika ada kurikulum baru, sekolah diperpanjang waktu pelajarannya, yang tadinya berangkat pagi jam 7 pulang jam 1 atau jam 12 siang, itu ada sedikit kekecewaan gitu, karena gimana ya, kita ini nggak hanya belajar di dalam internal pendidikan gitu loh, nggak hanya di sekolah kita belajar, di lingkungan sosial pun kita harus belajar. Jadi dengan sistem pembelajaran pendidikan yang monoton seperti itu, menurut saya sih seperti ada kendali gitu loh. Jadi seperti si pemikiran manusia ini dibuatnya tidak menjadi manusia yang sosial gitu loh. padahal ya manusia itu makhluk sosialis gitu ya. Ya, padahal manusia sendiri itu kan makhluk sosial. Cuman dibuat sistem seperti itu, saya rasa sih. Iya ya. Ini sebenarnya bukan di lamanya gitu atau Bukan di lamanya. di efektif atau enggaknya gitu. Ya, Kalau menurut saya seperti itu sih. Emang Kadang-kadang kan- lama tapi nggak efektif ya sama aja kayak kita nggak belajar. ya. Ketika walaupun cuma 1 jam tapi efektif itu lebih baik gitu ya. Mungkin Pernah- itu aja sih. Pernah juga ada teman saya, contoh aja dulu, yang lulusan 3 tahun sebelum saya gitu. Dia itu lebih banyak belajar di luar gitu daripada sekolah. Di sekolah itu kayak penyeimbangnya aja. Jadi dia bisa ngebengkel lah, bisa pokoknya ada pokoknya ada keahlian gitu. Ada skill yang dia kembangkan sendiri gitu, yang tidak didapatkan di sekolah gitu. Itu sih yang anak-anak sekarang butuhkan sih, menurut saya sih. Cuman di kurikulum sekarang dari pagi sampai sore itu kan waktu Waktu Indonesia Barat. waktu sosial waktu untuk berbaur dengan lingkungan sosialnya kan otomatis berkurang, apalagi ditambah tugas-tugas yang menumpuk gitu kan. Jadi pulang sekolah itu istilahnya kayak orang kerja gitu ya. Ya. Pergi pagi pulang sore dan di rumah juga masih nugas. Itu Jadi waktu kita untuk bersosialis itu gimana gitu kan? ya nggak ada Nanti belum lagi kita sama keluarga ya kan? belum lagi sama keluarga. Sama keluarga kadang-kadang kita sama keluarga pengen weekend gara-gara tugas banyak kita nggak bisa, itu perlu dipertimbangkan juga lah itu ya. Pertimbangan. Mungkin kepada Bapak Menteri ya, tolonglah di apa dipikirkan secara inilah baik-baik gitu loh, demi masa depan anak-anak bangsa gitu ya. Demi kebaikan bangsa kita sendiri juga ya kan. Ya mungkin Bapak Menteri pasti lebih pro lagi lah soal pemikiran itu ya kan. Karena
Bapak Menteri juga orang yang terpendidik gitu loh. Wih, itu sangat-sangat ini. Jadi mungkin kalau saran kami yang kami rasakan yang seperti itu gitu. Yang kami rasakan tuh di kalangan-kalangan istilahnya atau yang orang-orang awam tuh ya kayak gini gitu loh yang saya rasakan. Jadi belajar itu kalau terlalu lama pun juga kurang efektif. Ya. Bagaimana caranya cepat tapi efektif dan itu memang betul-betul maksimal gitu. Dan juga fasilitas masyarakat untuk belajar itu lebih di ini lagi, seperti ada seorang anak yang ahli di bidang ini, kayak di suatu daerah lah ada yang membuat pesawat. Nah itu sebuah pencapaian yang harus diapresiasi sih sebetulnya dan harus dikembangkan gitu loh. Dan mungkin kedepannya ya bisa memajukan Indonesia juga lewat ciptaan-ciptaannya dia. Jadi banyak kreativitas yang mati gara-gara ya mungkin hanya fokus pada satu bidang sistem gitu, kayak pendidikan Indonesia gitu ya. Padahal kreativitas Indonesia ini sangat-sangat bagus gitu ya. Kreativitas manusia ya bagus-bagus. Kenapa nggak coba mengembangkan gitu ya? Kalau dari segi manusia atau orang yang berkreatifnya itu mungkin dia juga ingin gitu dikembangkan keahliannya dia, kreativitasnya dia. Cuman fasilitas yang disiapkan itu ini kurang gitu loh. Dan dukungannya pun kurang. Seperti contoh ada teman saya yang pandai bermain musik gitu. Dia sebenarnya tidak terlalu memahami dasar-dasar dari musik, tetapi begitu dites dia gagal. Padahal untuk bermain musik kan kita perlu kepekaan kepekaan sendiri gitu loh untuk menangkap suara. Gitu bos. Jadi yang harusnya dites itu keahliannya dia, tapi malah yang ditesnya itu bukan keahliannya dia gitu. Jadi beda gitu ya. Yang dia pahami dan yang dia ahli, namun yang dites itu berbeda gitu. Iya, seperti Mas Renius lah, jago gitu kan main gitar. Nah, tapi untuk tes masuk ke pendidikan sekolahnya atau les pendidikan musiknya, dia harus ini dulu, harus tahu dasar-dasarnya dulu. Padahal dia itu belajar otodidak kan, mana mungkin orang-orang langsung tahu gitu ilmu-ilmu dasar. Kan itu hanya orang-orang yang punya ilmu yang harus membagikannya. Nah, ini kan niatnya mau sekolah, tapi kalau harus ada lewat tes sih, menurut saya itu kurang ini ya. Iya, saya juga kurang setuju. Kurang setuju. Nah, kami semua kurang setuju. Saya setuju. Cuma ini aja yang setuju. Nah, itu penting, materi itu penting. Ya Kita kan? bahas apa sebenarnya? Pendidikan. Oh, pendidikan. Kalau pendidikan saya setuju. Pendidikan menurut Ibu Iya, Iin itu. gimana? Pendidikan itu penting. Ya, Di sini kita bukan bahas penting Skill. atau enggaknya sebenarnya. Berarti kau Yang kami bahas di sini tuh gimana pendidikan Indonesia saat ini gitu. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Jadi ada Ya. penambahan waktu sekolah bahkan dari pemerintah itu bagaimana gitu. Oh, yaudah lanjutin aja. Aku Ya. skip. Apalagi setelah ada penambahan waktu sekolah, tapi malah si orang tuanya itu kayak dimasukkan lagi ke tambahan waktu belajar gitu, kayak les. Tapi kalau menurut saya itu wajar-wajar aja ya. Mungkin inilah. Nah, teman-teman, kita udah nyampe Jogja nih. Ini lagi di Jalan Ring Road. Yoi. Jadi Aduh, mungkin ya nanti kita sambung lagi pembahasan soal pendidikan ya guys. ya guys. Oke, Assalamualaikum.